Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Desa Putra di Study with Vino. Nah, kali ini saya akan membahas lanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu adalah mengenai limit aljabar. Nah, sesuai dengan judul di video ini, masih dengan pembahasan yang sama, yaitu limit di satu titik. Oke, jangan banyak basa-basi lagi. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang belum tonton video saya sebelumnya, bisa klik di atas ini ya. Nah, itu saya akan memberikan tips bagaimana cara cepat di limit aljabar, khususnya di limit satu titik ini. Nah, oke, kita akan coba langsung ke virtual virtual whiteboard kita pada hari ini. Nah, oke, soal yang telah saya sediakan di sini yaitu limit x menuju 1, di mana x dikurang 1 itu kita pangkatkan 2, lalu kita bagi dengan x pangkat 3 dikurang 1. Nah, sebelum kita masuk ke cara cepatnya, kita harus tahu dulu penyelesaiannya secara biasa, yaitu dengan menyelesaikannya antara dengan faktorisasi atau akar sekawan. Karena di sini ada akar sekawan, berarti kita akan menyelesaikannya secara, ya betul, faktorisasi. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi lagi. Yang pertama tentu kita akan tulis dulu limnya lagi, lalu menuju ke x1. Nah, karena ini dipangkatkan 2, itu berarti dia otomatis ada 2 biji, atau ada 2 buah x kurang 1, x kurang 1, karena dia kan pangkat 2. Nah, yang timbul permasalahannya yaitu adalah x pangkat 3 dikurang 1 ini. Kita harus pecah dia menjadi x berapa. Nah, kita cukup lihat sajian di atasnya. Karena di atasnya sudah ada x kurang 1, berarti otomatis faktorisasi pertama itu otomatis adalah x kurang 1. Nah, tidak mungkin dong jauh-jauh dari x yang lain, karena nanti tidak ada yang akan disederhanakan. Nah, PR kita adalah mencari x kurang 1 kali berapa yang hasilnya nanti menghasilkan x pangkat 3 dikurang 1. Nah, tentu karena x kali x itu x pangkat 2, otomatis x dikali x pangkat 2 itu bakal menghasilkan ya x pangkat 3. Nah, berarti kita sudah dapat nih x pangkat 3. Nah, kita lihat lagi seperti rumus yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu ax kuadrat tambah bx. Nah, ada bx-nya. Kita harus tahu dulu nih bx-nya, karena di sininya dia pakai 0x, berarti kita cari lagi dia hubungannya itu 1 dengan 1 itu faktornya apa. Nah, berarti dia kita akan coba coba saja. Kita akan coba dia ditambah dengan x lalu ditambah dengan 1. Nah, dia ini kita akan coba kalikan, ini akan menghasilkan x pangkat 3. Nah, lalu ini kita akan kalikan lagi, berarti ini dia adalah x kuadrat. Nah, karena di sini sudah kurang 1, berarti ini kita sudah benar, ada kurang ada tambah, otomatis ini x kuadrat, dan di sininya ini adalah tambah x. Nah, ini berarti kita kalikan juga. Nah, ini berarti dia kurang x kuadrat dikurang x dikurang 1. Nah, kenapa kita pakai tambah di sini? Karena di sini sudah kurang ya. Nah, agar kita mendapatkan hasil nanti hanya 1 saja. Karena ini kan dikurang x kuadrat, berarti ini habis. Ops, salah, ini sampai sini habis. Ini tambah x kurang x ini juga habis. Sedangkan 1 ketemu 1 itu dia tak, berarti kita sudah dapatkan. Nah, berarti ini adalah faktornya x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, berarti ini kita tinggal coret-coret. Ini kita tulis lim
X menuju 1 X kurang 1 per X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, berarti kita langsung masuk saja nilainya. 1 dikurang 1 berapa? Berarti dia 0. Per ini 1 pangkat 2. Berarti 1 ditambah X-nya 1 ditambah 1. Berarti 0 per 3. Nah, 0 per 3 itu akan menghasilkan 0. Ini bukan salah ya teman-teman, karena dalam matematika 0 dibagi 3 itu akan menghasilkan 0. Berarti dia bukan salah. Salah itu jika dia penyebutnya itu menjadi 0. Nah, itu yang baru salah karena dia menjadi tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 per 3 itu ada. Berarti dia hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan cara cepatnya? Memang ini perlu ini adalah perlu pelatihan ya. Jadi harus kita sering latih-latih mengenai faktorisasi. Nah, itu dia kita banyak-banyak latihan soal itu biar kita bisa melatih faktorisasi kita. Nah, tetapi jangan pusing karena saya akan memberikan tips bagaimana cara cepat jika ketemu soal limit seperti ini. Bagaimana? Yaitu yang teorinya adalah teori L'Hopital. Jadi teori namanya teori L'Hopital ini, atau dengan kata lain adalah teori turunan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah belajar turunan itu dia akan mudah sekali mengikuti video ini. Tetapi bagi teman-teman yang belum, tenang, saya akan jelaskan bagaimana caranya. Karena di study with video ini kita akan belajar bersama-sama, kan ngerti bersama-sama. Tapi saya lupa nih. Teman-teman pause dulu video ini nih. Kalian harus siapkan dulu catatan. Saya lupa tadi pagi ingatkan lagi. Kalian pause seperti biasa. Kalian siapkan catatan kalian. Jadi kita bisa belajar sambil mencatat dan diingat. Karena dengan mencatat kita ingat apa yang telah kita pelajari. Dan juga kalian bisa catat di tepi-tepinya rumus-rumus pentingnya agar kalian ingat nanti. Nah, oke. Kita akan kita akan masuk ke rumus cepatnya. Nah, soal tadi yang mana limit X menuju 1 itu tadi dengan tadi adalah X kurang 1 kuadrat per X pangkat 3 dikurang 1. Nah, teman-teman, karena ini adalah rumus turunan, jadi kita harus kalkulasikan dulu nih yang pangkat 2 ini. Nah, ada cara cepat dalam kalkulasi pangkat 2 ini. Ini kita masuk 2, kita kali dengan X. 2-nya berarti X di pangkat 2. Berarti X kuadrat. Lalu ingat ya, X ini dipangkatkan 2. Ingat, dipangkatkan 2. Jadi X kuadrat. Lalu 2-nya dikali negatif 1. Lalu sudah hasilnya dikalikan lagi dengan X. Berarti 2 dikali negatif 1, negatif 2. Dikali X berarti negatif 2X. Nah, baru satunya kita kuadratkan. Atau negatif 1 kita kuadratkan, berarti hasilnya menjadi plus 1. Nah, mungkin bagi teman-teman tak percaya cara ini, mungkin kalian bisa kali-kali sendiri kalau kalian tidak percaya dari hasil ini tadi. X ketemu X kuadrat, negatif X, negatif 2X, 1 plus 1. Sama kan? Nah, itu dia cara cepat tadi kan. Berarti ini adalah limit X menuju 1, dimana ini berarti atasnya tadi sudah kita ubah menjadi X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 per X pangkat 3 kurang 1. Nah, teman-teman, dengar sini. Ini tidak ada diajarkan di sekolah kalian.
Jadi kalian harus ingat ini baik-baik agar kalian paham. Jadi nanti kalau di sekolah kalian langsung bisa tanpa kalian mengerjakan panjang-panjang seperti ini. Ini bisa berlaku dengan limit-limit yang lain ya. Ingat ya. Nah, caranya itu seperti turunan. Turunan itu pangkatnya yang kita turunkan. Berarti ini menjadi limit X menuju 1. Nah, pertama kita turunkan ini X pangkat 2. X pangkat 2 kita turunkan, caranya gimana? 2 kalian pindahkan ke depan menjadi 2. Nah, lalu X yang ini kan pangkat 2 nih. 2 yaitu kalian kurangkan 1 menjadi X pangkat 1. X pangkat 1 itu adalah X. Berarti dia adalah 2X. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah 2X. Negatif 2X. Kita ambil 2X-nya saja. 2X. Nah, karena di sini X-nya pangkat 1, berarti satunya kita taruh ke depan. Berarti 1 kali 2 menjadi ya 2. Sedangkan X seperti yang sama di sini tadi, pangkatnya kita kurangkan 1. Ini kita kurangkan 1 juga tadi, menjadi X saja karena dia pangkat 1. X pangkat 1 kurang 1 adalah X pangkat 0. Segala sesuatu yang pangkatnya 0 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1 sehingga dia 2 saja. Nah, sedangkan yang 1 itu dia tidak memiliki nilai turunan atau dia 0 karena dia nggak ada X-nya. Berarti ini hasilnya menjadi 2X dikurang 2. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalian ingat 2 pindah ke depan jadi 2, X-nya kurang 1 jadi 2X. Kalau X-nya nggak ada pangkat, cukup ambil bagian depannya saja, yaitu 2. Ini nggak ada X, nggak usah diambil. Berarti 2X kurang 2. Begitu pula yang ini bawahnya, kalian turunkan juga. 3 pindah ke depan. Jadi 3X. 3 kurang 1. Berarti dia 3X kuadrat. Betul, 1 nggak ada X, nggak usah kalian ambil. Berarti nilainya jadi 2X kurang 2 per 3X pangkat 2. Ya udah, tinggal kalian masukin saja. 2 kali 1, 2 dikurang 2. 3 dikali X pangkat 2, berarti 1 pangkat 2, berarti 3. Berarti ini hasilnya 0 per 3 atau 0. Nah, sama bukan sama yang tadi 0 per 3 juga. Nah, itu adalah cara cepat. Jadi jangan teman-teman beri tips ke orang lain, kecuali kalian suruh dulu nonton Study with Vino. Nah, kita akan coba contoh berikutnya. Nih, seperti ini. Kalian bisa juga cara cepat. Oke, saya akan pakai cara yang mudah. Cara yang lama ya. Mungkin teman-teman bisa pakai cara yang cepat di rumah. Mungkin kita akan bandingkan nantinya. Oke, kita akan pacu ya. Silakan kalian pakai cara cepat. Saya akan menggunakan cara yang biasa saja, yaitu dengan faktorisasi seperti biasa, yaitu faktor dari 8 berapa? 1 dan 8 dan 2 dan 4. Karena di sini ada 2, berarti yang berhubungan 2 dan 4 adalah ini. 2 dan 4. Karena di sini negatif, berarti saya pakai positif dan negatif. 1 plus 1 X-nya negatif. Ini berarti karena dia min 2X, berarti cenderung yang lebih besar X-nya adalah ya yang 4. Karena dia akan bersisa nantinya 2. Sini 2. Gampang sekali loh teman-teman, matematika itu jangan dibawa pusing. Jika kalian tahu tips cepatnya dari saya, Elvino di Study with Vino. Nah, terus tonton video saya akan berikan tips-tips lainnya mengenai MTK ini. Nah, 3X kurang 12 itu sama 3 sama 12 apa hubungannya? Berarti kita keluarkan 3-nya. Berarti 3 sudah diambil, tinggal X.
12 sudah diambil, 3-nya tinggal 4. Ya udah sama deh, ini 4 sama ini. Ya kalian coret, berarti kalian masukkan. Ini berarti lim X menuju 4. X tambah 2 per 3. Ya udah masuk. 4 tambah 2 6/3 2. Nah, bagaimana teman-teman yang pakai cara cepat? Sama nggak? Sama? Oh, kalau sama silakan komen di bawah kalian dapatnya berapa, sama atau tidak. Oke, saya akan coba pakai cara cepat. Ini berarti ini berarti 2 dikali ini berarti dia 2x kurang ini 2 per ini yang diambil 3-nya saja, berarti 4 kali 2 8 kurang 2 per 3 6 per 2. Lebih cepat ternyata teman-teman, mantap sekali bukan cara cepat dari saya ini. Oke, cukup sekian dulu mungkin video pembahasan saya mengenai limit aljabar di satu titik ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke soal-soal berikutnya. Mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai limit yang menggunakan akar sekawan. Nah, mungkin sekian dari saya, Elvino Saputra. Nonton video-video saya lain saya mengenai ada probabilitas statistik, ada mengenai pemrograman, ada juga mengenai metode numerik dan lain sebagainya. Saya Elvino Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep study.